analisis atau materi, silakan kalau mau bertanya sambil kita melihat kondisi dinamika pasar yang ada. Kita Saya mau perhatikan satu bertanya, Pak. persatu biar nanti kita pahami. Iya, silakan. Ini Pak, kalau news kayak gini, ini sementara sifatnya atau ini apa Sementara bawa aja, Bu. tren gitu? Ya, sementara aja, Bu. Ini tidak ada tren sama sekali. Sama ini kuat, sama-sama kuat. Jadi buyer, kemudian seller, ini sama kuatnya. Jadi kalau buyer dan seller ketemu, ini netral sudah. Yang ini dianggap sudah netral. Ini zong sudah ini. Sehingga yang hidup sekarang, yang dominan hanya hijau ini dan merah. Hijau tadi mendominasi, kemudian ditekan oleh merah lagi, maka dua ini nanti yang kita perhatikan. Ini mau bagaimana candle yang terakhir ini nanti kita bandingkan dengan yang hijau. Yang belakang ini tidak usah diperhatikan dulu. Yang belakang sudah selesai. Yang belakang ini sudah netral dengan dua candle hijau dan merah ini. Tinggal dua candle ini. Ini Pak, makasih Pak. Iya, Bu, silakan. Yang lain ada lagi apa ini? Eh, Gold sama GU bedanya ya beda. Gold itu emas, GU itu pound sterling, beda sekali. Emas itu tentu tidak selalu berpengaruh dengan penguatan dolar. Dolar menguat, emas juga bisa berpotensi menguat, sama-sama menguat. Karena itu emas punya ketahanan sendiri, punya pertahanan sendiri, tidak bisa disamakan dengan yang lain, sehingga kalau GU naik, emas belum tentu naik. GU turun, emas belum tentu turun. Terkadang hanya bergerak sedikit saja. Itu yang membedakan. Meskipun sama-sama berpasangan dengan US dollar di belakang, tapi emas ini punya eh, daya tahan sendiri. Ya, emas sangat tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap inflasi, sementara yang lain banyak pengaruhnya. Sehingga kalau di emas betul-betul harus memahami teknikalnya. Mau berita berdampak besar pun nanti akan tercermin di price actionnya, di candlesticknya akan muncul di sana. Pergerakan demi pergerakan, tekanan demi tekanan pasti akan muncul di sana. Kondisi seperti ini tidak ada tren sekali lagi, sehingga dua-duanya berpotensi. Kalaupun menyentuh di bawah, nanti bisa dikembalikan ke atas lagi. Ini sama kondisinya masih imbang. Jadi yang kita baca adalah yang terdekat dari running, yang terdekat dari running yang ini. Tidak usah terlalu jauh mikir yang jauh-jauh begini. Ya, terlalu jauh. Ya kecuali kita trading jangka panjang. Ini trading jangka pendek itu yang dekat saja. Yang dekat saja belum tentu nanti dilewati, apalagi yang jauh. Nah, ini tekanan juga masih kuat ke bawah. Dari mana kita bisa melihat? Dari pergerakan demi pergerakan yang terus menekan ke bawah. Volume yang makin tebal. Kemudian tadi pas sempat koreksi, dia tidak bisa melewati harga pembukaan. Tertahan sampai di sini, kemudian mulai ditolak lagi, mulai ditekan lagi terus. Apakah ini kuat terus ke bawah? Ya, sekali lagi jangan terpengaruh dulu. Ini masih belum selesai. Kalaupun melewat, kemudian nanti tutup candle bisa saja nanti ditolak lagi di area di sini. Dan ini berpotensi meskipun tebal di bawah, tetap berpotensi akan mantul lagi jika masih berada di area di sini. Karena ini level psikologinya. Ya, ini adalah level psikologinya. Saya kasih tanda warna merah biar ada pembeda. Jadi kalau misalkan belum selesai, kita belum selesai, transaksi kita masih belum selesai, yang kita lakukan adalah melihat kondisi pasarnya, kemudian melihat ketahanan. Kalau masih aman, jangan terlalu panik. Kalaupun bergerak naik turun atas ke bawah, kalau tadi di atas dan di bawah masih ada yang menjaga, aman-aman saja. Meskipun yang di bawah dua kalinya lotnya, dia naik ke atas puncak pun tidak terlalu berpengaruh, paling sehari berapa. Yang terpenting yang saya sampaikan ini ketahanan dijaga, bukan asal-asalan menentukan lot loh ya. Kalau asal-asalan menentukan lot tidak bisa, tidak berlaku bagi mereka yang mengabaikan money management. Oke, ini perkembangan selanjutnya masih tekanan ke bawah masih kuat. Belum tentu juga nanti terus menguat meskipun seolah-olah tebal sekali. Ya, kita tunggu hasil akhirnya. Kita tunggu bagaimana perkembangannya dari candle terakhir nanti.
Apakah dia lewat? Lewat pun kalau cuma segini ya bisa saja nanti turun sebentar naik lagi. Yang terpenting ini masih belum ada tren, belum ada kecenderungan sehingga dua-duanya masih berpotensi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang sudah mencoba mungkin atau yang Ya, kemarin sudah malam praktek. Ya, silakan. Pak Widya. Iya, Pak. Mau nanya tadi Pak, yang awal tadi Bapak nentuin buy stop sama sell stop, Mm. itu kan tadi nentuin tipsnya tuh emang apa bakunya emang 200-an gitu Pak Tidak, kalau mau di situ. menyesuaikan kondisi pasar, Pak. Kalau pasarnya sepi, pelan-pelan begitu, kita ambil jarak Ah, 200, 150 hingga 250. Kalau pasarnya sepi itu apa? Pasar kecil, pergerakannya kecil. Nanti suatu saat akan menemukan pasar ekstrim sebelum news itu. Jadi bergeraknya liar ke atas ke bawah. Maka bedanya nanti kalau ekstrim begitu, penentuannya adalah 350 hingga 500 pip dari titik runningnya. Itu. oh, Jadi kita lihat kondisi ini, kondisi bagaimana jelang berita itu dirilis, paling tidak kurang 5 menit itu titik stabilnya di sana. Kita bisa membaca bagaimana demam candlenya atau istilahnya euforianya dari pelaku pasar itu. Kayak hanya ada kenaikan BBM atau kenaikan apa yang akan diumumkan nanti jam 12 malam. Maka akan ada euforia dulu. Harga di mana-mana sudah mulai naik gitu. Dinaikkan, curi-curi dulu. Tapi ketika nanti jam-jam itu ternyata tidak jadi misalkan. Akhirnya kecelik atau orang akhirnya sudah terlanjur, harga akhirnya dibanting kembali. Sudah harga tinggi akhirnya harus dibanting kembali. Sama dengan euforia di pasar. Pelaku pasar itu sebelumnya selalu melakukan curi start dulu. Ada kala yang curi start, ada kala yang menunggu hingga benar-benar menjelang news itu dirilis kurang 1 menit itu biasanya baru nanti kelihatan. Maka kalau saya menentukan di mana titik pending ordernya itu biasa sekitar 5 menit sebelum news dirilis. Nanti akan ketemu di situ titik stabilnya candle itu, gerakannya bagaimana, tekanannya bagaimana. Itu kira-kira Pak Ari. berarti kalau Pak maaf kalau candlenya geraknya biasa aja berarti antara 150 sampai 150 ya, 200-an ya Pak ya ya. hingga sekitaran itu. Jadi apa Oh, tujuannya? Biar tidak terlalu jauh. Biar tidak terlalu jauh. Itu kalau terlalu jauh nanti bisa kena di atas, tidak bisa naik lagi, turun lagi dan rugi. Tapi kalau iya. terlalu dekat begini, tadi kan dekat yang bawah, yang di atas maka jauh, tapi yang di bawah kan ada dekat akhirnya. Kalau yang bawah tadi sudah 2 kalinya, minimal seujung ini bisa mengembalikan yang atas. Bukan berarti terus ditunggu semuanya. Kalau tadi tidak dirubah, kalau tadi kita tidak sampaikan dirubah yang bawah, maka akan ngelok namanya. Akan locking ini, locknya di atas bawah sama. Maka harus segera dilakukan perbaikan. Ketika kondisinya berubah dengan cepat, maka segera dilakukan perbaikan. Yang di bawah yang belum kena sentuh, yang di atas kan kena sentuh tadi. Begitu naik, Iya. kemudian belum sempat kita ambil profit, turun lagi. Mungkin tadi mencoba dan merasakan. Ketika tersentuh, sebenarnya profit sudah, tapi karena kecepatan gerak dari pasar, maka kita tidak sempat untuk take profit di sana, tidak sempat untuk close di sana. Iya. Akhirnya kembali bawah, kembali dengan tekanannya. Sedangkan newsnya juga memperkuat posisi dolar. Dari situ saya menyimpulkan karena tidak ada tren, maka lebih baik diamankan dengan cara pending order yang di bawah yang saya stop, dinaikkan lotnya 2 kalinya dari yang atas. Karena belum sentuh, lebih baik kita rubah karena pergerakannya yang bawah tadi masih pelan. Jadi tidak sampai tersentuh ini, kita bisa rubah yang bawah dengan lot 2 kalinya. Ya, sehingga kalau misalkan turun kuat ke bawah, minimal kita menolong yang di atas. Ya, kalau lebih banyak ke bawah tentu ya bisa profit. Ya, kita tidak perlu kita muluk-muluk berpikir profit kalau sudah yang di atas kembali ke bawah tadi. Yang kita pikirkan bagaimana menyelamatkan yang di atas tadi. Kalau tadi sudah sampai di bawah mendekati ini tadi, kita sudah resikokan di sini. Meskipun belum sempat sampai menuju ke level psikologinya, minimal yang di atas resiko kerugiannya bisa ditolong yang di bawah ini. Karena lotnya 2 kalinya, bergeraknya 2 kali kecepatannya. Kenapa yang di atas ini tidak kita close?
ya kita tidak mau berspekulasi dulu, biar jelas dulu. Ya, takutnya apa? Takutnya nanti eh, dia tidak bergerak ke bawah, kemudian kembali ke atas, akan babak belur nanti. Karena lot di bawah itu 2 kalinya. Nah, kalau sampai naik ke atas gimana tuh, Pak? Kalau sampai naik ke atas tidak masalah, tidak bakalan habis. Paling yang kena ruginya kan ibaratnya separuh saja. Lotnya kan cuma 0,5 misalkan kalau yang atas. Oh, Yang di bawah ini kan bukan ditambahin bayar lagi ya, Pak ya? ya dibayar di mana tambah bayar lagi? Oh, Kan kita belum jelas. Ya belum jelas itu apa? Arah kecenderungannya ke bawah, tadi arahnya apa namanya newsnya ke bawah. Yang di atas ini yang masih belum jelas, belum ada tren di sana. Kecuali marketnya begini, satu arah begini. Nah, kalau marketnya satu arah begini, itu kan fokus kita sell. Boleh kita tambah sellnya. Tapi kalau kondisinya oh seimbang iya. begini, kalau kita menambah itu nanti beresiko, sangat beresiko. Tambah babak belur lagi kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Ada 3 transaksi loh kalau nanti ditambah lagi. Makin banyak transaksi itu kita perawatannya juga makin bertambah. Jadi ekstra harus, Baik. iya harus banyak ekstra berpikir, ekstra bagaimana jalan keluarnya. Itu caranya. Kalaupun dia Yes. misalkan lot yang bawah ini satu, yang atas 0,5 naik setingginya pun tidak masalah. Kan nanti kita lihat ketika dia di atas di mana di level psikologi baru kita nanti lakukan tindakan. Apakah tidak rugi? Tidak. Paling ruginya juga separuh. Yang di bawah ini kan 2 kali. Sampai di sini tertahan lagi nanti. Sampai di sini ruginya yang paling mentok ini. Sehingga yang di sini ditahan. Buyer yang di sini kan kalau naik makin plus gitu. Makin bertambah. Iya. Baru nanti kita pikirkan setelah ada petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas itu apa? Ada salah satu yang dominan. Misalkan dia breakout di atas. Nah, itu kan dominan. Iya. Artinya kalau sudah dominan baru kita manfaatkan untuk menambah kembali. Yang jauh kita lepas, yang sudah breakout baru kita tambah. Sehingga ada dasar untuk kita masuknya. Kalau di tengah-tengah itu namanya orang panik. Ya biasanya kalau ditambah tempatnya di tengah yang kita tidak punya dasar, biasanya orang panik, Pak. Orang panik itu bagaimana supaya aman gitu. Mikirnya titik aman. Nah, aman itu biasanya yang dicari adalah locking atau hedging. Sehingga disamakan lotnya atas bawah. Justru kalau disamakan kita bisa keluar dari zona itu cukup sulit nanti. Itu caranya. Iya, iya, Jadi ada iya. banyak teknik juga. Kalau misalkan cocok dengan locking ya boleh saja. Yang penting bagaimana cara kita keluar dari zona itu dengan tepat. Tentu melihat kondisi candlenya seperti apa. Kalau masih di tengah-tengah kita belum belum cukup untuk melakukan penambahan. Karena penambahan lot, penambahan entry, penambahan transaksi akan melemahkan ketahanan kita. Harus diingat, makin kita menambah, maka ketahanan makin menipis. Sehingga nanti suatu saat kalau ada peluang lagi, kita tidak bisa berkutik sudah. Nah, kalau ini naik sudah ke atas misalkan, tetap kita masih ada peluang. Tetap masih ada peluang di sana. Karena yang ada transaksinya cuma itu. Ruginya anggap saja setengah dari yang tadi, ujung atas, ujung bawah sudah. Di antara dua ini yang ruginya, karena di atasnya nanti akan ditutup dengan plusnya yang di atas. Itu logikanya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih, Pak. Oke, yang Pak, lain. Ya, malam Pak Wijaya. Saya mau nanya ya Pak, Pak Tato. kalau rilis gini Mm. sifatnya itu berapa lama ya kira-kira Pak ya? 1 jam biasanya Pak, sampai selesai. Artinya sampai ganti candle biasanya dampaknya kalau yang ini ya, jenis berita yang ini. Ini Oh beritanya gitu. kan tidak terlalu berdampak Pak. Jadi PP ini tidak Jadi, terlalu berdampak besar. Jadi jangan khawatir nanti akan kacau ndak. Apalagi saat ini kekuatannya imbang, buy dan sell-nya masih menutup. Artinya masih punya kekuatan yang seimbang. Sehingga kalau turun panjang pun nanti akan ditekan lagi. Buyer akan mencoba melawan lagi karena kekuatannya masih imbang. Belum ada yang dominan. Perhatikan nanti. Pasti ada nanti tolak lagi oleh buyer lagi. Itu Pak. dan itu apabila udah nyentuh di 1793 kali Pak ya, baru putusannya Sudah Pak. breakout, selesainya harus breakout. Kalau breakout kecil di sini pun yang di ujung ini pun masih belum breakout Pak ya. Ini masih terlalu rawan ya, karena masih ada ekor di sebelah kiri persis di sini. Kalau bisa di tengah-tengahnya di sini. Nah ini kalau breakout di sini boleh kita ambil posisi sell
targetnya di level psikologi yang terdekat di sini, ujung ekornya sini. Ini saya Pak di sini ada 2 Pak transaksi, tapi ini di daerah-daerah support Pak ya. Karena ini tekanannya lebih cenderung ke bawah nih. Iya. Jadi hanya lotnya yang ke bawah lebih besar, setengahnya lah gitu loh, yang 1/2 lah. Yang ke atasnya lebih kecil, cuman jaraknya ya nempel aja gitu Pak. Posisinya sell apa Pak? Sayanya 0,04, atasnya buy-nya 0,02. Oh, buy-nya 0,2, saya 0,04 ya. Enggak apa-apa, nanti kalau sudah mulai turun mendekati Dihapus, Pak. ya dihapus. Kalau sudah mendekati dihapus. Ya, di close nanti Pak. Ya. Ya, karena sekali lagi nanti buyer akan menolak Pak. Pasti nanti akan menolak. Ini kekuatan ini masih imbang. Buyer dan seller masih imbang. Nanti kalau kita kelamaan dia ditolak lagi ke atas, akhirnya kita rugi banyak Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Yang penting saja Pak ya. Iya. Atau nunggu ini aja berikut atau tidak Pak ya. Jangan breakout dulu, tunggu mendekati aja, mendekati. Ini kan sudah tidak breakout ini 159 1 menit ini tidak mungkin breakout. Paling posisi seperti ini. Oh, mantul lagi kan? Tidak apa-apa nanti kalau nah ini mendekati close aja dulu. Kita cari amannya aja Pak. Ya. Karena nanti kan ditolak lagi. Gitu loh. Buyer akan menolak ini. Dalam posisi seperti ini kekuatan masih imbang, tapi kalau peluang-peluang sell juga masih ada di kira-kira ya dekat-dekat level psikologinya sini kalau dia mau turun. Tetapi kalau misalkan nanti kuat ke atas, ya kita nanti sambil lihat kondisinya kita bisa recovery berikutnya. Tidak bakalan habis Pak, walaupun 1/2, kalau lotnya terukur tidak bakalan habis. Baik, makasih Pak Wijaya. Monggo Pak Tatang, ada lagi yang lain mungkin? Menurut saya Mas. Ya Pak Dik. Mas, kembali lagi saya masih bingung sama Fibonacci. Kalau gambaran saya Fibonacci saya tarik itu sekarang di level resisten ya Mas. Yang mana sekarang Pak? Ya, yang lagi running ini. Ini kita narik Fibonacci kalau nanti sudah mulai naik Pak. Yang dominan warna merah bukan warna hijau ya. Sebenarnya ini sama. Cuma yang terdekat dari running adalah merahnya ini. Jadi untuk mengukur ya, maksud saya garisan Fibonacci saya di angka 50% Mas. Dari mana ngambilnya Pak? Yang atas ngambil di sini, dari sini loh. Jangan jauh-jauh Pak. Dari sini atas itu yang tadi ada garisnya itu. Ya, ini sampai ke bawah sini ya. Iya. Oke, saya coba hitungkan ya. Klik di sini. Iya. Nah, ini di ujung bodinya di atas, tarik ke bawah sampai di ujung bodi yang merah. Ya. Iya. Jadi ini adalah Fibonacci itu ini. Jadi retracementnya berada di antara 50 hingga 61. Di sini Pak. Nah ini. Oh di situ ya? Ya. Angkanya. Kalau nariknya salah tidak bisa Pak. Nariknya jangan dari bawah ke atas ya. Dibalik. Kalau seller itu. Ya dari atas ke bawah ya Mas. Betul. Nanti akan muncul ini. Angkanya perhatikan dari 0 kemudian naik begitu. Baik. Terima kasih Mas. Ya Pak Dik. Monggo silakan yang lain mungkin. Halo Pak Wijaya. Iya Pak, silakan. Mau tanya. Oke. Berhubung ini Fibonacci ya. Sebenarnya kalau tarik Fibonacci itu efeknya maksudnya tariknya dari bodinya atau dari buntutnya? Dari volumenya yang berpengaruh. Dari volumenya karena volume itu menunjukkan transaksi yang deal transaksi yang penuh di sana. Sementara sumbu itu mengindikasikan transaksi yang gagal atau transaksi yang ditolak gitu. Sehingga jadi baiknya memang dari bodinya aja ya Pak ya. Yang body tentu lebih valid di sana. Oh iya. Dan kalau kita menghitungnya jangan lupa ketika melawan. Kalau belum melawan jangan. Ini kan masih turun, jangan dihitung karena tidak melawan. Kalau nanti sudah mulai hijau tebel, nah itu baru kita ukur. Kalau masih jalan masih warna merah ya jangan. Ini sangat tidak ada gunanya karena satu arah dengan struktur namanya. Walaupun secara umum ini masih sama, tapi struktur terdekat. Kalau selalu kita sampaikan struktur terdekatnya ini menuju ke bawah, begitu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, monggo. Yang lain ada mungkin biar banyak. Ini kan trennya tren turun. Tadi nariknya enggak yang tadi narik ini kan enggak yang tadi Bapak narik kan dari atas ke bawah. Iya. Terus kalau yang saya maksud kebalikan. Yang saya maksud adalah struktur candlenya ini memang terdekat dari running menuju ke bawah ini kan. Yang merah-merah ini Pak, yang dominan.
Maka untuk mengukur Ya. Fibonacci itu ketika marketnya sudah mau melawan. Jadi kalau ini turun, market ini yang running ini sudah harus mulai merangkak hijau-hijau tebal begitu. Baru kita nanti tentukan Fibonacci-nya. Kalau masih satu arah ya enggak usah Ya. dihitung, Pak. Fibonacci-nya dari atas atau dari bawah, Pak, kalau posisi begini? Dari atas, Pak. Menariknya Karena dari atas. Kalau merah dari ini yang atas. dominan Oh, dari berarti atas. tetap ngikutin arah ya? Iya, ngikuti arah. Kalau yang hijau-hijau ini dari bawah ke atas, gitu. Kalau hijau kan bukan arahnya kebalikannya ya, Pak? bukan, nanti kebalikannya malah Ya. susah jauh, Pak, malah jauh nanti. Jadi ini kalau arahnya ke Gitu, atas, oke. berarti kita nariknya dari bodi bawah ke atas. Kalau arahnya ini dengan catatan sudah mulai merah-merah begini. Kalau arahnya ke bawah dan mulai hijau, baru kita tarik Fibonacci. Kalau tidak melawan, tidak usah, karena ini Fibonacci itu sebenarnya untuk mengukur itu wilayah koreksi, apakah marketnya itu kuat tidak menahan lajunya gitu. Jadi kalau misalkan berbalik, ya contoh ini warnanya hijau, kita baru tarik dari sini. Nah nanti diuji apakah nanti kuat menembus wilayah retracement atau tidak. Kalau kuat menembus artinya apa? Artinya laju buyer lebih kuat daripada seller. Kalau sudah kuat daripada seller, tentu nanti buyer akan dominan lagi, gitu Pak. Kalau masih berada di bawah, kalau misalkan ini ternyata naik, kemudian hanya sampai di sini, kemudian ternyata sampai di situ warna merah lagi, berarti ini namanya tidak breakout dari retracement atau masih wilayah koreksi, sehingga berpotensi jauh lebih kuat turunnya. Ya, contohnya banyak begini Pak. Saya kasih contoh biar nanti kita bisa membaca prakteknya. Bagaimana membaca Fibonacci ketika marketnya itu mulai melawan ini. Jadi kalau dia naik, kemudian sudah mulai merah ini, merahnya berjajar di sini. Nah ini sudah mulai merah, artinya seller sudah muncul di tengah struktur candle yang menuju ke atas. Maka kita bisa tarik Fibonya di sini dari bawah ke atas ini. Ketika merah ini berada di wilayah retracement dan mulai kembali ditolak ke atas, maka akan kembali naik lagi. Sebaliknya, ketika sudah mulai di breakout kuat, ini perhatikan merah ini namanya di breakout, bahkan breakoutnya ini valid sekali, tebal tanpa penolakan yang berarti di bawah. Maka potensinya ada turun lagi. Potensi itu bukan berarti turun panjang. Setidaknya ada peluang untuk kita entry di sini. Setidaknya kita ada peluang untuk entry di sini. Lah itu kan ada naik. Jangan lupa sebelum naik ini turunnya luar biasa. Jadi turun dulu ini. Nah, turunnya sampai 700 sekian. Kan kita sudah panen duluan. Makanya kalau kita mengambil target profit jangan terlalu muluk-muluk. Ambil yang terdekat, bisa dari level psikologinya di sini, bisa dari yang di ini 161 ini. Sehingga kalau ngambil di level psikologinya ini saja kita sudah dapat keuntungan 183. Kalau kita ngambil di sini lebih banyak lagi. Yang terpenting apa? Dia breakout, ada peluang untuk kita manfaatkan. Itu caranya. Contoh lagi misalkan ketika naik nanti ya ketika naik. Sekarang yang berkuasa adalah merahnya misalkan. Yang berkuasa merahnya misalnya. Oke, saya coba lihatkan ini. Nah, sekarang yang berkuasa merah dari naik kemudian turun ini. Maka yang kita gunakan ketika marketnya berbalik itu adalah ini yang dominan ini. Dengan catatan hijau ini sudah mulai bergerak, bukan langsung breakout. Kalau breakout tidak usah diukur Fibonacci-nya, langsung ikut karena breakout dari level psikologi yang kuat di sini. Maka tidak usah diukur. Ini ibaratnya merah dimakan habis oleh hijau. Jadi merah ini jajaran merah semua. Kalau sudah dimakan habis oleh warna hijau satu saja, maka bisa habis. Jadi merah ini bisa diabaikan dengan adanya buyer yang dominan. Itu kira-kira Pak, mungkin kurang jelas, silakan disampaikan kembali. Terima kasih Pak. Oke, yang lain mungkin masih ada kebingungan, biar nanti ketika menganalisa kita tidak bingung, tidak salah di dalam menentukan. Karena biasanya pada ramai ini bagaimana. Sebenarnya tidak usah perlu kita terlalu
terpengaruh dengan kiri kanan. Yang terpenting kita punya aturan main sendiri. Yang terpenting kita punya dasar sendiri. Karena belum tentu satu orang dengan orang lain menggunakan trigger yang sama untuk entry-nya. Tadi kita sudah sampaikan di level psikologinya, meskipun dia kuat menembus, bukan berarti dia langsung kuat terus-terusan. Ya, selalu nanti akan ada penolakan buyer. Maka harus kita exit dengan cepat ketika kondisi seimbang begini. Ini belum ada dominan, sekali lagi buy dan sell-nya sama. Nah, dianggap ini sama, belum ada dominan. Maka nanti kita tunggu yang terakhir ini bagaimana hasilnya. Kalau dia seperti ini saja, masih akan berpotensi lanjut naik atau ditolak ke atas. Tetapi ketika nanti ini terbentuk merah yang panjang, bahkan breakout dari level psikologi yang di bawahnya, maka berpotensi akan lanjut turun. Bisa saja seperti ini terjadi, dilewati semua yang di sini. Ya. Maka bisa jadi nanti akan jauh lebih kuat. Bagaimana ringnya? Ring kemarin kan cuma kecil. Ringnya dari ujung ke ujung kita ukur cuma 1700. Diingat hari Jumat bisa menabrak bahkan 4 kali level psikologinya. Ring harian yang biasanya 4000, hari Jumat bisa sampai 7000, 8000. Maka hari Jumat hati-hati, kalau yang punya transaksi usahakan clear sebelum kita meninggalkan chat, sebelum kita tidur atau kita menyelesaikan, pastikan clear. Ya, jam 12 atau 00 itu pastikan semuanya clear. Kenapa harus begitu? Karena hari Senin belum tentu nanti pergerakannya kecil, bisa saja nanti melompat terlalu jauh. Nah, melompat ini kalau berlawanan dengan transaksi kita tentu akan sangat membahayakan. Maka kalau Jumat usahakan clear, kecuali lot gurem kecil sekali, ketahanan ratusan ribu ya tidak masalah. Tapi kalau menggunakan reguler ya hati-hati karena sangat berbahaya. Meskipun ini sekarang slow begini masih imbang, bisa saja nanti malam bisa breakout dari level psikologinya, bisa saja. Kalau sudah terbentuk tren, kalau sudah dominan, jadi yang ada ini dari sudut yang ada ini segitiga ini masih imbang. Artinya belum ada yang dominan. Arahnya yang mana? Yang dominan ke bawah atau ke atas? Belum ada dominan. Hanya saja karena strukturnya mengarah ke bawah, tentu lebih dekat ke bawah daripada ke atas. Karena kalau ke atas masih harus menghabisi merah yang panjang ini. Ibaratnya kalau buyer itu kuat, harus menghabisi struktur merah yang banyak ini. Sehingga cukup berat, ya cukup jauh bergeraknya begini. Kalau ke bawah tentu lebih dekat karena memang strukturnya sudah mengarah ke bawah. Kalau dia nanti breakout ke bawah jauh lebih dekat. Artinya lebih berpotensi di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas. Mau tanya lagi boleh, Mas? Ya, silakan. Kembali lagi soal Fibonacci ini saya masih agak bingung ya, Mas ya. Kalau tarik dari atas ke bawah itu dimulai dari 100%, paling bawahnya 0. Kalau udah kurang dari 50%, mestinya area retrace ya, Mas ya? Iya, saya coba tarik dari atas ke bawah, Pak Dik. Jadi begini, mulai dari 100 menuju ke 0. Oke. Berarti nanti retrace-nya itu di angka 50 dan 61,8. Di sini Pak Dik di atas. Betul. Ya. Betul. Jadi ini nanti kalau tidak ada yang naik ya percuma. Nanti kalau mulai ada naik, buyer sudah mulai muncul dan breakout begini, maka potensinya akan kuat naik lagi Pak Dik. Sebaliknya ketika masih berada di bawah, misalnya hanya bergerak segini, kemudian ternyata ditolak lagi oleh seller lagi, nah ini akan cenderung turun lagi Pak Dik. Nah begini, kalau dia ternyata memantul di area 50%, maka berpotensi turun kembali Pak Dik. Gitu. Jadi untuk menguji yang Fibonacci itu menguji ketika melawan arus ya. Arusnya turun, ketika dia buyer mulai naik, ya ini harus diuji di sini Pak Dik. Untuk menguji apakah laju buyer lebih kuat daripada seller, maka di sini pakai Fibo di sini.
Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan cukup 50 saja, 50% dari arah lajunya yang utama ini. Kalau dia breakout 50, berpotensi dia lanjut naik. Kalau dia kembali ke bawah sebelum atau di angka 50 itu, maka berpotensi bisa turun lagi. Gitu Pak Dik kira-kira. Oke. Jadi kalau di bawah 50% itu tandanya dia turun ya Mas? Iya, tandanya berpotensi masih kembali turun Pak Dik. Oke, jelas kalau gitu sekarang. Ya, oke. Ya, matur nuwun Mas. Oke, Pak Dik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini ada petunjuk, ada ilmu yang bisa kita ambil sehingga bisa memperbaiki kesalahan kita, bisa memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang pasti dalam trading, tidak ada yang pinter, tidak ada yang paling jenius. Yang ada bagaimana kita mampu selalu mengkoreksi yang kita lakukan salah. Diingat yang disampaikan George Soros, dia berhasil yang dilakukan dulunya bukan karena dia pinter, tetapi karena dia selalu bersedia memperbaiki kesalahan yang ada. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.